Ahok sebelumnya sudah kasih prediksi yang ternyata jitu. Ahok cukup yakin koalisi Kim Plus tidak akan pernah berani melawan kotak kosong. Kalau mereka berani melawan kotak kosong, bisa dijamin mereka bakal kalah, sehingga ada kemungkinan nanti muncul paslon dari jalur independen. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwor. Banyak orang terdiam ketika mendengar kabar KPU DKI menyebut ada satu paslon dari jalur independen. Kok tiba-tiba ada paslon independen? Begitu kata mereka. KPU DKI menyatakan paslon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen. Dengan demikian, isu Ridwan Kamil melawan kotak kosong terbantahkan. Tapi ini adalah berita yang sangat buruk dan meresahkan. Ternyata ada satu isu yang sangat membuat banyak orang kesal, marah, bahkan ngamuk. Bagi yang masih belum tahu, syarat untuk maju lewat jalur independen adalah menyerahkan formulir dukungan dan bukti identitas minimal 618.968 KTP plus tanda tangan basah dari pendukung. Tidak lama kemudian muncul kontroversi besar. Ternyata banyak warga yang mengaku data KTP mereka dicatut, padahal mereka tidak merasa memberikan dukungan. Tapi ketika mereka memeriksa data di link yang bersangkutan, nama dan nomor KTP mereka ada di sana. Bukan cuma 1-2 orang, bahkan banyak sekali setelah saya baca komentar di media sosial. Bayangkan, bahkan ada yang mengatakan orang tuanya sudah meninggal, tapi data KTP ada di daftar dukungan. Bukankah itu gila? Korban lainnya yang merasa dirugikan adalah mantan penyidik KPK yang bernama Aulia Postiera. Yang paling hebat adalah KTP dari 2 anak Anies Baswedan juga ikut dicatut, padahal secara logika ini hal yang mustahil. Tim Anies juga beberapa ada yang datanya dicatut. Intinya, ini bukan rumor, bukan pula isu-isu basi, tapi sudah menjadi keresahan nasional karena sudah ada banyak korban yang berbicara. Rata-rata mereka marah, ngamuk, dan bahkan melontarkan sumpah serapah kepada pihak yang terlibat dalam kekacauan ini. Banyak yang tidak kenal paslon independen. Tidak ada angin, tidak ada hujan, muncul begitu saja. Saya yakin banyak yang tidak kenal mereka. Saya tidak akan menjelaskan siapa calon independen yang lolos itu. Tidak ada gunanya karena saya yakin mereka hanya paslon formalitas yang dihadirkan untuk menghindari adanya kotak kosong. Jadi begini analisa saya. Sebelum muncul isu KTP dicatut, Ridwan Kamil yang didukung oleh koalisi Kim Plus sudah diprediksi akan melawan kotak kosong. Anies atau Ahok akan tersingkir karena tidak ada yang mau mengusung. PKS, PKB, dan Nasdem dikabarkan terpaksa pindah gerbong karena ada sesuatu. Padahal ketiga partai ini yang awalnya tertarik untuk mengusung Anies. Belakangan, mereka mulai ragu dan dirayu untuk pindah haluan. Entah dirayu atau dipaksa, silakan kalian simpulkan sendiri. Kalau mereka cabut, Anies gagal jadi calon gubernur. Sedangkan Ahok, elektabilitas lumayan tinggi, tapi PDIP tidak cukup kursi untuk mengusung. PDIP saat ini ditinggal sendirian sehingga terancam tidak ikut di Pilkada Jakarta. Jika skenario ini terbukti, maka Ridwan Kamil dan siapapun wakilnya akan berhadapan dengan kotak kosong. Ternyata opsi ini bukan yang terbaik, bahkan bisa menjadi sebuah blunder. Ahok sebelumnya sudah kasih prediksi yang ternyata jitu. Ahok cukup yakin koalisi Kim Plus tidak akan pernah berani melawan kotak kosong. Kalau mereka berani melawan kotak kosong, bisa dijamin mereka bakal kalah, sehingga ada kemungkinan nanti muncul paslon dari jalur independen. Tidak lama kemudian, muncul paslon independen yang entah siapa dan entah gimana track recordnya. Jadi, kenapa koalisi Kim Plus tidak berani melawan kotak kosong? Sebenarnya ini gampang dipahami. Kalau kotak kosong ikut pilkada, masyarakat kemungkinan besar akan memilih dan memenangkan kotak kosong. Calon tunggal, meskipun sah, tapi di mata masyarakat sangat negatif. Mereka punya pemikiran,
calon tunggal adalah bagian dari kelompok yang menghalangi paslon lain untuk maju. Mereka merasa ada upaya untuk menang mudah dengan cara maju sebagai calon tunggal. Permainan tidak fair kalau cuma calon tunggal. Makanya, sebagai simbol perlawanan, kotak kosong sangat populer untuk menjatuhkan calon tunggal tersebut. Apalagi Pilpres dianggap sangat kacau dan ugal-ugalan. Munculnya calon tunggal pasti akan bikin masyarakat makin muak dan memilih kotak kosong. Ini yang tidak diharapkan oleh Kim Plus. Calon independen adalah solusinya. Biasanya calon independen, entah siapa, banyak yang tidak kenal, tiba-tiba muncul begitu saja. Kalau disurvei, sudah pasti elektabilitasnya sangat kecil. Tanpa menggelar Pilkada Jakarta, calon independen ini diadu dengan misalnya Ridwan Kamil, siapa yang menang? Saya rasa anak kecil pun sudah tahu siapa yang bakal menang. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak berdaya, tidak berkutik, mau marah tapi tidak punya pilihan. Mereka dijejali dengan pilihan yang sangat tidak memuaskan. Mereka tidak berdaya, meskipun mereka golput, tetap saja yang dihitung adalah suara yang masuk. Yang terpenting, pemenang pilkada adalah 50% plus 1 suara. Tidak peduli berapa yang memutuskan untuk memilih. Ketika paslon dari Kim Plus melawan kotak kosong, masyarakat mungkin akan memilih kotak kosong. Tapi kalau paslon Kim Plus melawan calon independen yang entah siapa itu, masyarakat mau tidak mau bakal memilih paslon dari Kim Plus. Apalagi calon independen ini mulai terseret dugaan data KTP yang dicatut tanpa izin. Masyarakat makin kehilangan simpati. Sudah pastilah paslon dari Kim Plus menang mudah. Koalisi sebelah bakal tertawa paling kencang. Sudah paham kan kenapa calon independen ini seolah cuma formalitas? Supaya terkesan demokrasi tetap berjalan, padahal masyarakat sudah muak dengan semua ini. Sampai di sini saya yakin banyak yang mulai sadar, merasa ditampar, bahkan menyesal. Semua ini akibat mayoritas masyarakat memaklumi apa yang terjadi selama proses Pilpres. Banyak kejanggalan, tapi tetap saja otak tidak jalan. Sekarang, pilkada pun terkesan banyak drama yang dimainkan oleh elit politik. Saat Pilpres dulu, ada peluang supaya demokrasi di negara ini berbenah dan menjadi lebih baik. Tapi sayang, mayoritas buta mata dan buta logika. Saat ini demokrasi makin diacak-acak. Apa yang bisa diperbuat? Tidak ada. Yang berkuasa makin kuat, mereka makin ambisius dan serakah. Mereka makin berani karena pede, masyarakat tidak peduli. Sekarang keputusan ada di tangan warga Jakarta meskipun sudah terlambat. Kalau Pilkada Jakarta tetap diikuti satu calon dari Kim Plus dan satu calon independen, warga Jakarta seolah makan buah si malakama. Yang pasti, kalau benar terbukti ada pencatutan KTP, tidak peduli cuma satu atau ribuan, tidak peduli siapa terlibat, ini sudah termasuk kejahatan demokrasi yang luar biasa. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.